Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran matematika. Matematika kelas 8 semester 1. Fokus pembelajaran kita kali ini adalah materi penjumlahan bilangan model Gauss. Yang pertama kita ada baiknya untuk mengenal tokoh yang namanya Gauss itu tersebut. Jadi nama lengkapnya adalah Carl Friedrich Gauss yang lahirnya tahun 1777 sampai dengan 1855. Sedangkan untuk yang ini hanyalah untuk pemanis saja untuk gambarnya. Gauss ini terkenal sebagai seorang matematikawan, kemudian astronom, juga terkenal sebagai fisikawan. Lanjut, jadi penilaian penjumlahan model Gauss ini contohnya adalah seperti ini. 3, 7, 11, 15, 19, 23 sampai dengan 63. Ini kalau dijumlahkan hasilnya berapa? Jadi langsung kita kerjakan. Jadi karena barisan ini termasuk barisan aritmatika, maka nanti cara mengerjakannya ya mirip-mirip dengan aritmatika. Jadi gini, UN itu berarti suku yang terakhir yaitu 63, maka UN ini diganti dengan 63. Sedangkan 61 dengan U1 itu adalah suku yang pertama yaitu 3, jadi U1 diganti dengan 3. N-nya karena belum diketahui maka tetap sama dengan N. Sedangkan B-nya ini adalah selisihnya dari 3 ke 7 positif 4. Berarti kita tuliskan 4. Untuk langkah selanjutnya, kalau untuk saya lebih suka untuk mengerjakannya itu 3-nya ini yang saya pindah ruas sehingga menjadi min 3. Maka sama dengan 63 dikurangi 3 yaitu 60. Langkah selanjutnya 4-nya ini dikalikan ke dalam tanda kurung. Maka menjadi 4 kali N menjadi 4N, 4 kali min 1 menjadi min 4. Langkah selanjutnya yaitu min 4-nya ini pindah, maka menjadi 60 ditambah 4 sehingga menjadi 64. Sehingga untuk mendapatkan nilainya N, maka 64 ini harus kita bagi dengan 4, maka N-nya ketemu 16. Untuk yang selanjutnya, ini kelanjutan dari slide yang tadi. Karena N-nya sudah ketemu 16, ini kita manfaatkan untuk melakukan penjumlahan model Gauss. Jadi kita membuat semacam permisalan dulu. Jadi misalkan angka-angka ini kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah P. 3, 7, 11 ini kita tuliskan dengan agak renggang seperti ini dan hasilnya adalah P. Yang ditanyakan dari soal ini adalah P-nya itu berapa. Kalau kita bisa menemukan nilainya P, maka kita bisa memperoleh jawabannya. Seperti itu. Jadi P itu bisa dihitung dengan cara seperti ini atau bisa juga dihitung dengan cara dibalik. Jadi angkanya tetap sama tapi urutannya dibalik. Kalau ini tadi berangkat dari 3, 7, 11, 15 dan berakhir di 63, maka sekarang kita balik yaitu 63, 59, 55 dan berakhir di 3. Nilainya tetap sama dengan P karena angka yang terlibat dalam penjumlahan adalah sama. Langkah yang selanjutnya yaitu ini dijumlahkan. Maka 3 ditambah 63 sama dengan 66, 7 ditambah 59 sama dengan 66, 11 ditambah 55 sama dengan 66, begitu seterusnya 63 tambah 3 sama dengan 66, maka P tambah P sama dengan 2P. Sehingga 2P sama dengan 16 kali 66. Kenapa kok 16 kali 66? Karena banyaknya angka ini adalah sebanyak 16. Ini angkanya keliru yang ini. 16 itu juga bisa dilihat dari sini tadi, N. N itu kan banyaknya bilangan, berarti banyaknya bilangan yang ada di sini ini adalah sebanyak 16. Sehingga untuk mendapatkan hasil dari 66 ditambah 66 ditambah 66 ditambah 66 sampai segini itu podo karo 16 kali 66. Ini masih 2P padahal yang kita butuhkan tadi hanya nilainya P saja. Maka langkah selanjutnya yaitu 16 kali 66 ini harus dibagi 2, itu adalah nilainya P. Baik, untuk yang selanjutnya tulisannya ini saya rubah, yang P saya taruh di ruas kiri sehingga 16 kali 66 per 2. Terus kemudian ini saya tukar lagi menjadi 66 kali 16 per 2. Kenapa saya tukar? Alasannya adalah ini. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa P itu tadi kan adalah merupakan simbol untuk jumlah bilangan. Sedangkan 66 ini adalah hasil dari 3 ditambah dengan 63. 3 itu adalah bilangan pertama, maka kita tulis bilangan pertama. 66 itu adalah bilangan terakhir, maka kita tulis 63 adalah bilangan terakhir, maka ini kita tulis bilangan terakhir. Jadi 66 itu berasal dari bilangan pertama ditambah dengan bilangan terakhir. Jadi ini ditambah dengan ini, itu aja cepatnya. Kali banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan itu diperoleh dari mana? Banyak bilangan 16 itu diperoleh dari N ini tadi.
tinggal dimasukkan ke sini. Terus dibagi 2. Jadi 2 ini adalah konstanta. Soal bagaimanapun nanti mengerjakannya harus dibagi 2. Karena nggak seberapa kelihatan, maka saya tampakkan seperti ini. Ya, ini adalah rumusnya. Selanjutnya langsung kita mengerjakan contoh soal. Contoh soal yang ingin saya sampaikan adalah halaman 37. Contoh soal yang ada di halaman 37 itu soalnya adalah seperti ini. Jadi tentukan hasil penjumlahan bilangan barisan 5, 7, 11, 23 sampai dengan 131. Maka langkah mengerjakannya sama. Yang pertama kita butuh mencari nilainya N atau banyaknya barisan di sini ada berapa. Nah, oleh karena itu maka kita identifikasi dulu barisannya bahwa jadi karena dimulai dari 5 maka U1 itu nilainya adalah sama dengan 5. Berikutnya dari 5 ke 11 itu ternyata 6, maka ini artinya B-nya sama dengan 6. Kita tuliskan B-nya sama dengan 6 di sini. Langkah selanjutnya adalah 131 ini adalah suku ke N. Berarti UN sama dengan 131, kita catat di sini. Baik, untuk yang selanjutnya langsung kita memakai rumusnya deret aritmatika UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 kali B. Angka-angka yang kita peroleh ini tadi kita substitusikan ke sini. UN-nya sama dengan 131, U1-nya sama dengan 5, dan B-nya adalah 6. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya lebih suka kalau 5-nya ini yang saya pindah lebih dahulu sehingga menjadi min 5. Sehingga 131 dikurangi 5 menjadi 126. Langkah selanjutnya yaitu 6-nya ini dikalikan ke dalam tanda kurung, jadi menjadi min 6N min 6. Langkah berikutnya adalah min 6-nya ini yang saya pindah, maka menjadi 126 ditambah 6. Maka ini tinggal tersisa yang 6N saja yang ruas kanan. Selanjutnya 126 ditambah 6 itu adalah 132, maka nilainya adalah 6N. Untuk langkah yang selanjutnya 132 dibagi 6 untuk mendapatkan nilainya N sehingga hasilnya adalah 22. Coba sekarang kita hitung dengan model yang lain, dengan cara yang lain. Jadi ini saya taruh di atas biar space-nya nanti di sini agak luas. Jadi kalau kita kerjakan dengan cara yang lain, maksudnya yang lain kali ini tadi kan 5-nya yang saya geser lebih dulu, kalau sekarang saya rubah yang ininya saya kalikan lebih dulu. Jadi 6 kali N menjadi 6N dikurangi 6 seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah 6N dikurangi 6 terus kemudian 5. Ini urutannya saya rubah, minnya tetap punyanya 6 sedangkan 5-nya tetap positif. Jadi yang ini yang kita hitung terlebih dahulu sehingga menjadi 6N min 1. Langkah selanjutnya min 1-nya kita pindah ke sana sehingga menjadi 132. 132 sama dengan nilainya 6N sehingga untuk nilainya N-nya itu sendiri adalah 132 dibagi 6. Sehingga N-nya sama dengan 22. Jadi mengerjakan model seperti ini ataupun mengerjakan model seperti ini itu silakan. Kalau perhitungannya kalian benar maka hasilnya sama saja dan sama-sama benarnya. Terus untuk yang selanjutnya, karena tadi kita sudah memperoleh U1-nya 5, B-nya 6, terus kemudian UN-nya sama dengan 131 dan N-nya sama dengan 22. Maka kita kembali ke soalnya, tadi kan belum selesai. Kembali ke soalnya yaitu berapa hasil penjumlahannya ini. Maka sekarang baru kita terapkan rumusnya Gauss tadi. Jadi jumlah bilangannya adalah suku yang pertama, angka yang pertama ditambah dengan angka yang terakhir. Jadi 5 ditambah 131 kali banyaknya bilangan. Berapa banyaknya bilangan adalah N. Nah, ini untuk terus kemudian dibagi 2. Untuk cara menghitungnya yang paling mudah itu adalah yang pertama 5 ditambah 131 menjadi 136. Berikutnya ini kita coret. Boleh 2 dengan 136, boleh 2 dengan 22. Karena ini paling mudah 2 dengan 22, maka saya milih yang ini saja. Jadi kita coret. Yang dicoret cuma 1 karena ini adalah perkalian. Sehingga menghasilkan 136 kali 11. 136 kali 11 itu hasilnya adalah 1496. Maka ini artinya jawaban dari soal ini adalah 1496. Demikian untuk pembelajaran matematika kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan tetap untuk mengerjakan tugas yang ada. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.